Halo, nama saya Skolastika Brilian Milen Febriawan dari Prodi Busana, ingin menjawab dan memenuhi penugasan PPKN kali ini. Yang pertama, apa macam-macam norma dan sanksi yang berlaku dalam masyarakat? Yang pertama adalah norma susila. Norma susila merupakan peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Norma susila yang mendorong manusia untuk kebaikan akhlak pribadinya. Contohnya adalah menghormati sesama, jangan membunuh, jangan mencuri milik orang lain. Sanksi bagi pelanggar norma susila adalah perasaan manusia itu sendiri, yaitu penyesalan. Yang kedua ada norma kesopanan, yang biasa disebut norma sopan santun, tata krama atau adat istiadat. Norma kesopanan adalah ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Dasar dari norma kesopanan adalah kepantasan, kebiasaan, dan kepatutan. Contohnya, memakai bahasa yang baik dan sopan saat berbicara kepada orang yang lebih tua, berpamitan kepada orang tua saat akan berangkat sekolah atau berpergian. Yang ketiga ada norma agama. Norma agama adalah ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya berupa larangan, perintah, dan anjuran. Norma agama berasal dari wahyu Tuhan dan mempunyai nilai yang fundamental yang mewarnai berbagai norma yang lain seperti norma susila, norma kesopanan, dan norma hukum. Sanksi terhadap pelanggar adalah dikenakan sanksi oleh Tuhan kelak di akhirat nanti, yaitu berupa neraka. Yang keempat ada norma hukum. Norma hukum adalah ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup dan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat. Bagi pelanggar dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau denda maupun pembatalan atau pernyataan tidak sahnya suatu kegiatan atau perbuatan. Sanksi tersebut dapat dipaksakan oleh penguasa atau lembaga yang berwenang. Yang nomor 2 adalah pengertian dan penggolongan hukum. Banyak definisi atau pengertian yang menjelaskan apa itu hukum. Tetapi pada intinya, hukum merupakan peraturan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat yang bersifat memaksa, ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, dan sifat sanksinya tegas dan nyata. Penggolongan hukum yang pertama menurut waktu berlakunya, yaitu ius constitutum dan ius constituendum. Yang kedua menurut bentuknya, ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang ketiga menurut luas berlakunya, yaitu hukum umum dan hukum khusus. Yang keempat, menurut fungsinya, ada hukum material dan hukum formal. Yang kelima, menurut sumbernya, yaitu ada undang-undang, ada jurisprudensi, traktat atau perjanjian internasional, kebiasaan, dan pendapat sarjana terkemuka atau doktrin. Nomor 3, lembaga-lembaga peradilan di Indonesia dan peranannya. Yang pertama ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Yang kedua, ada peradilan tingkat pertama atau peradilan negeri. Pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri mempunyai kekuasaan hukum pengadilan meliputi satu daerah tingkat 2, kabupaten atau kota. Wewenang pengadilan negeri adalah memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, khususnya tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian pengadilan atau penghentian tuntutan. Pengadilan negeri juga berwenang memeriksa dan memutuskan ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat pengadilan atau penuntutan. Yang ketiga, pengadilan tingkat kedua atau pengadilan tinggi. Pengadilan tingkat kedua atau pengadilan tinggi mempunyai kekuasaan hukum pengadilan meliputi satu daerah tingkat atau provinsi dengan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumannya yang dimintakan banding. Yang kedua, memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberikan peranan tentang kecakapan dan kewajiban perkara hakim. Yang keempat, ada pengadilan tertinggi atau Mahkamah Agung. Menurut pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Agung mempunyai wewenang yaitu mengadili perkara pada tingkat kasasi, lalu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Berkaitan dengan kasasi, wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena peraturan itu salah atau tidak benar menurut undang-undang. Yang terakhir, nomor 4, bagaimana sikap ideal warga negara terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia? Idealnya adalah mematuhi peraturan yang berlaku, sebab sejatinya peraturan dibuat untuk mengatur ketertiban umum. Selain itu, negara Indonesia merupakan negara hukum, sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga segala sesuatu dilandaskan pada peraturan yang berlaku. Sekian, terima kasih.